Nah, kalau cerita Mama bisa sampai ke Anyer itu gimana ceritanya, Mah? Bisa dari Jawa terus tiba-tiba ke Anyer gitu. Karena Mama gini, waktu itu Mama itu kerja jadi pembantu ya, waktu masih gadis. Waktu masih gadis, Mama ada orang Jakarta dateng lah, nggak tahu dapat informasi dari mana kalau Mama itu nggak kerja, nggak sekolah gitu di rumah. Mama diajakin lah ke Jakarta, tapi bilangnya ke Jogja. Orangnya baik banget itu. Dulu kerjanya di Bank Bumi Daya di Jakarta. Cuman Mama nggak tahu ternyata Mama diajak ke Jakarta. Padahal Mama bilangnya katanya kerja di Jogja gitu. Ternyata Mama dibawa ke Jakarta. Orangnya padahal baik banget. Yang ngajakin Mama dia jadiin pembantu Mama itu ya, baik banget. Terus Mama cuma nganterin dia ke sekolahan TK. Setiap mau berangkat ke sekolah TK, Mama naik bis tingkat itu ya, gitu. Mama itu udah kerasan sebenarnya di situ. Cuman begitu Mama nanya, ini kok kayak bukan Jogja gitu ya. Mama nggak tahu kalau lokasinya di Jakarta itu. Iya, nggak tahu. Berarti Mama awalnya dibohongin gitu ya? Dibohongin katanya kerja di Jogja gitu. Ternyata kerjanya di Jakarta. Tapi sebenarnya Mama itu betah di situ tuh sebenarnya. Jadi IRT karena mah ya. Jadi IRT. pembantu Mama. ART ya. ART. Jadi pembantu di situ. Ntar dulu mamanya lagi ini. Nanti. Jadi Mama jadi pembantu di situ. Mama juga udah majikan Mama itu baik banget gitu. Suami istri baik, anaknya juga nurut. Akhirnya karena nih ibu Mama itu kangen Mama gitu kan, nyuruh pulang gitu. Terus ya udah kata saya pulang aja. Ternyata pas itu dia bilang ini Jakarta gitu loh. Oh, Mama mengetahuinya kalau pas udah pulang itu. Mama tanda tanya. Enggak, Mama sebelum itu memang udah tanda tanya, kok ini kok Jogja kok gini gitu, kok Jogja kok gini gitu. Bahasanya juga bukan Jogja gitu ya. Akhirnya karena Mama kan nggak pernah bergaul sama orang lain, jadi Mama cuma nganter sekolah, pulang, ngejemput, nganter, ngejemput gitu. Jadi nggak pernah kemana-mana, di rumah aja. Karena ya itulah akhirnya saya pulang ke Jogja. Setelah mengetahui saya di Jakarta, ibu saya nggak setuju kalau saya dibawa ke Jakarta. Akhirnya suruh pulang. Akhirnya saya pulang ke Jogja. Bos saya baik banget, padahal nggak tahu kalau sekarang mau udah gimana ya. Terus, lupa ya. Terus udah gitu saya pulang ke Jogja, ada lagi yang ngajakin kerja jadi pembantu lagi. Jadi pembantu itu ngikut orang India. Ngikut orang India itu di Jogjanya. Dia punya pabrik Levi's, celana Levi's gitu, sama sendal-sendal Levi's itu di Jogja. Tapi saya sebagai pembantu di situ. Nah setelah itu Mama ini juga kerja lagi di Jogja lagi, jadi pembantu. Itu bos saya itu ya, majikan saya itu guru, suami istri guru. Saya pernah cita-cita Mama itu ya. Di majikannya situ. guru. Majikan saya guru. Tapi akhirnya ya terusnya nggak sesuai gitu, ternyata saya nggak digaji. Malah ya. Iya, guru ya. Dia aja ibaratnya kan guru ya, guru gajinya kecil, suami istri, dia masih ngontrak. Untuk makan aja dia susah gitu loh, Neng. Boro-boro ngegaji saya, jadi saya itu cuma suruh ngasuh anak aja gitu ya di situ. Masa saya nggak digaji? Akhirnya saya berhenti dari situ. Oh ya, zaman dulu kan belum ada PNS guru ya. Iya, kali nggak tahu ya. Kecil. Gajinya kecil banget, jadi saya juga maklum lah gitu. Dia ngontrak, suami istri ngontrak, gue punya anak. Jadi intinya saya itu numpang makan doang gitu, nggak dikasih uang gitu. Giliran saya minta pulang, dia bilang nggak punya uang, untuk ngegaji kamu aja nggak ada, gimana gitu, untuk makan aja susah gitu. Lah saya kerja di sini nggak diapa-apain gitu, boro-boro ART gitu ya. Baju satu aja nggak dikasih gitu loh. Jadi saya tuh cuma aja ngebantuin itu gitu. Dari situ ya udahlah nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang juga ya itulah ada teteh
ya pulang dulu sih, biasa ikut derep tandur padi orang gitu, ikut Apa aja aja yang penting saya nggak nganggur. Tapi ya di situ juga saya kan hobinya volley ya, olahraga, ada main volley lah kemana-kemana gitu, ngikut kelompok volley gitu, senang aja mama itu main volley, bulu tangkis apa aja gitu, namanya kampung ya Neng ya, ada main gitu kelompok kemana-kemana ngikut gitu. Terus ada Terus teteh. terus lama-lama ada teteh pulang ke Jogja, saya ngikut lah kerja di pabrik triplek gitu di Seriwi. Nah, ini Seriwi. teman-teman ya. Perjalanan Mama dari Jogja ke Tangerang itu dimulai dari pabrik triplek di Seriwi, itu di Anyer lokasinya. Iya, Nah, ceritain lokasinya. gimana Ma? Nah di situ akhirnya mama kerja lah situ. Tapi di situ Setahun. ngelamar berarti nggak pakai ini ijazah ya, Ma ya? Masuk kalau zaman dulu masih. Pakai SD aja bisa. Oh, bisa. Oh, ijazah Pakai SD. ijazah SD, mama bisa. Jadi pakai ijazah SD. Di situ saya kerja selama setahun. Oh, setahun. Tapi dalam kerja setahun, mama itu udah 2 kali mama sakit. Sakitnya itu ini kebelek karena dulu triplek kan, ini kebelek dari sini ke sini. Oh, iya. Langsung keluar darahnya ada masih. Jadi kalau umpamanya ini Ada bekas. nggak ke ciri, soalnya ini kalau umpamanya ini lidi, kayak lidi gitu, jari itu kukunya itu gitu. Karena pas ngegores triplek gini, serut gitu, ini itu langsung ini sobek setengah gitu, langsung mama ngambil elap, plek gitu, langsung bilang ke mandor, Dor, katanya, mama manggil mandor kan cuma Dor, saya kena pesok. Ya udah dianterin sana sama siapa? Udahlah saya berangkat sendiri ke klinik, jauh banget Neng. Dari tempat kerjaan ke klinik jauh banget tuh Ban. Saya bawa lapnya 2, jadi lap 2 itu basah darah semua. Saya datang ke situ, pas datang ke klinik dibuka, ngacur darah. Nah udah gitu si orang kliniknya, aduh ini nggak bisa kayak gini, ini harus dibawa ke Serang. Kamu kuat-kuatnya jalan kaki, jalan kaki dari sana jauh banget gitu. Segitu darah sampai ngucur kayak gitu. Akhirnya apa? Saya dibawa ke rumah sakit, dirawatlah di situ di rumah sakit selama berapa minggu gitu di situ. Nah udah itu nggak lama, sekitar setahunan lah, sekitar setahun kurang lebih ya kerja Tapi di di Seriwi. situ Mama ketemu Bapak ya? Pas Oh, Mama kerja di Seriwi ya? Mama kerja di Seriwi, kebetulan Bapak suka main di depan itu, adalah lubang Tapi kecil. nggak kerja di situ, Ma? Enggak. Oh, Bapak Bapak nggak kerja di situ. Bapak sama temennya gitu main di situ. Mantau. Mantap karyawati. Jadi mama kan di lantai atas ya, Hmm. lagi ini lagi. Oh, dia ada ngantri. mesnya itu ya, Asrama. ya? Ada asramanya. asramanya. kayak Mama mes di gitu. asrama. Terus Mbak kenalan dong lah, kecil gitu. Jadi banyak yang ngajakin kenalan gitu. Ini aja gitu, nggak ituin. Jadi sama bapak itu waktu kenalan sama bapak juga nggak nganggep gitu. Cuman ada yang mau kenalan nih, oh namanya siapa? Yadi. Oh ya udah makasih. Gitu. Udah gitu doang. Nggak ada cuek gitu ya, Ma ya? Cuman ya udah gitu doang. Lama nggak ketemu. Begitu mama keluar lagi main ke saudara. Kebetulan di sini saudara. Di sini ini temennya bapak gitu. Cuman sebelah rumah. Sebelahan. Dari situlah akhirnya mulai kenal gitu, hubungan sama bapak itu sekitar 4 bulanan lah gitu. Kita dekat itu ya, dekat 4 bulan. Namanya orang dekat 4 bulan itu nggak tahu ya wataknya gimana. Iya. Nggak tahu wataknya. Nah ini cuman karena ya campur tangan orang tua juga, ngapain sih mau nikah lama-lama gitu. Kalau saya gini dulu teman-teman, pengennya nikah itu kalau udah umurnya 25 tahun. Ternyata begitu ketemu sama bapak, abah mertua itu nyuruh udahlah nikah aja gitu. Jadi umur 20 tahun kurang dikit lah itu udah nikah mama umur 20. tadinya pengen ngerasain kerja lebih lama dulu mah Iya. ya. Karena gini, mama itu kan orang susah gitu loh. Mama orang susah, jadi pengen mama itu kerja dulu lah, nyari uang dulu, senang-senang dulu, Membahagiakan gitu. diri dulu. Membahagiakan diri sendiri dulu gitu loh. Tapi ternyata enggak. Nih, begitu nikah sama Bapak, perjuangannya lebih lagi ya, Ma ya? Lebih parah lagi. Mama juga teman-teman asal tahu aja, Mama pernah jadi kuli nyuci juga ya, Ma ya? Mama pernah Iya. cerita ya. Umur Mama itu pernah jadi nih, kuli nyuci. kuli nyuci itu waktu AA umur 40 hari. Malah
masih baik? AA umur 40 hari mama jadi kuli nyuci. Namanya juga orang proyek, kadang suami kerja kadang enggak gitu kan. Jadi akhirnya saya juga waktu punya anak AA itu baru umur 40 hari mama kuli nyuci gitu, Apa aja ya. gitu. Bener kalau kata orang tua dulu, kalau anak pertama itu ya ngerasain susahnya orang tua, itu bener banget ya Maya. Iya benar. Masih berjuang gitu. Masih berjuang benar-benar gitu. Jadi memang perjuangan mama itu ya itulah. Bahkan ibaratnya mama jualan tape waktu hamil AA pernah. AA di dalam perut mama pernah jualan tape di pasar, nungguin jualan. Suka tape. ditinggal bapak juga ya Maya? Bapak juga kalau jarang sih. Jarang sih. Lagi punya anak kecil mah jarang, baru sekali doang ditinggal. Tinggal ke Kalimantan pernah. Lagi ke Kalimantan. Ya, proyeknya di jauh gitu kan. Namanya bapak kerja proyek kan ya. Iya. Waktu di Arab itu sih. Waktu di Arab kan udah gede. Oh, itu udah gede. Nia juga udah kuliah. Iya, Bapak pernah kerja di Arab ya kerja. teman-teman, demi keluarga gitu. Walaupun anaknya udah pada gede, Bapak masih kerja. Masih kerja bapak. Baru-baru berapa tahun ini yang nggak disuruh kerja dulu karena kasihan juga ke bapaknya juga kan, udah ini juga Udah waktunya tua. istirahat. Cuman kan namanya biasa kerja kali ya, jadi kadang nggak betah gitu diem di rumah. Jadinya nyari kesibukan di kebun. Sekarang juga bikin ini di kantin ya, di SMP bapak juga masih jaga-jaga warung gitu. Iya, jaga Warung warung ATK. karena kan dulu itu kan ATK itu sebenarnya kan toko warungnya Hendra. Iya. Mama ya gitu. Iya. Dulu warung Hendra karena Iya. AA-nya nggak kerja. Iya, dulu juga kemana-mana, anaknya Mama yang pertama ini juga. Iya, pengalamannya banyak banget. Pengalamannya banyak banget. Sampai ketemu Risma itu di Tangerang. Risma dari Palembang, dari Anyer ketemunya di Tangerang. Kok jadi kita yang curhat sih? Asam di gunung, garam di lautan katanya gitu. Kalau udah wayanya jodoh ya nyatu aja. Iya. Ya kayak Mama ini, Bapak dari Anyer, Mama dari Jogja, ya ketemu juga. Ketemunya di sini. Oh ya, ngomong-ngomong ketemu itu dulu waktu sama Bapak itu zaman-zaman dulu kan biasa surat menyurat itu ada nggak, Mah? Oh iya, Pengalaman zaman surat menyurat. surat-suratan mah. Oh, kalau zaman surat-suratan, mama sama papa nggak pernah surat-suratan. Oh, to the point aja ya. Novelnya? Karena nggak pakai surat-suratan kalau mama sama papa. Ya itu kan ya teman-teman ya, sedikit cerita Mama masa kecil sampai Mama berdiri di sini. Nah sekarang Mama udah di sini, udah ngurus anak-anak EJB. Terus kedepannya nih, Mama pengen seperti apa nih, Mah? Harapan mama. Harapan Mama. Harapan mama. Gitu. Harapan mama satu, semoga anak-anak mama kalau sekarang ini kan mama masih kuat ya. Sekarang ini kan mama masih kuat. Semoga selanjutnya seterusnya itu anak cucu mama itu bisalah melanjutkan ini semua gitu loh. Karena mama pengen anak cucu mama juga pedulilah sama orang yang benar-benar membutuhkan kita gitu loh. Memang di yayasan juga tempat anak cucu mama belajar juga. Banyak pelajaran di sini juga gitu. Iya. Dan emang nenek memperkenalkan itu semua ya lewat yayasan juga gitu loh. Bahwa hidup kita itu memang harus bersyukur gitu. Karena lihat nih, bukan cuman teori aja tapi praktek kan. Lihat nih, orang ada yang kayak gini loh gitu. Kita harus bersyukur kalau kita bisa lebih baik dari mereka, lebih kita beruntung, dikasih kesehatan, bisa berpikir ini gitu ya. normal ya Maya. Iya, jadi kita pedulilah sama yang benar-benar membutuhkan kita gitu. Itu semoga aja ya, itulah keinginan mama mah itu, pengen jangan sampai Putus setelah di Mama gitu. setelah mama nggak ada, putus itu yang mama pengen adalah penerusnya gitu. Yang ya di sini juga saya melihat cucu-cucu mama pun gitu ya, ya Ranesha, ya Devan itu kan jiwa sosialnya memang Udah ada. udah tertanam terbentuk. dari sekarang gitu, udah tertanam, terbentuk dari sekarang, dari mereka melihat neneknya kayak gini, akhirnya mereka terbentuk lah gitu. Dan mereka juga melihat langsung gitu ya, kok ada sih yang kayak gitu.
Terus mereka juga ngerasain kasihan ngerasa gitu. kasihan gitu, timbul sendiri jiwa sosialnya gitu. Iya, kayak Devan aja ibaratnya dulu dibentak sama Ita aja dia ngerasa kesinggung, dia ngerasa marah, tapi Devan akhirnya ya udahlah kan dia kan Namanya ODGJ, Ita sakit, katanya. iya. Dia kan Lagi sakit, dia kan ODGJ ya Nek ya. Jadi ngerti. Gitu. Jadi akhirnya dari situ aja dia paham gitu loh. Ya ayah, ngerti ya sama teman-teman yang di YJB ya. Nah, ya udah mungkin sampai. Iya betul. Ya mungkin nyampe di situ ya teman-teman, sedikit cerita tentang mama gitu ya. Mudah-mudahan Kalau tadi sebenarnya kalau cerita mama fullnya itu nggak akan habis 2 hari 2 malam. Banyak pelajaran teman-teman, benar. Kadang kalau lagi nyantai gini ya, kalau lagi ngumpul sama adik-adik juga, mama suka sharing cerita. Ih mama dulu gini loh gitu. Yang Mama dulu itu nggak pendaki percaya. Pendaki, mama itu pendaki. Terus pemanjat yang andal juga. naik pohon. Naik pohon, naik gunung. Naik gunung. Pokoknya banyak lah kalau itu tukang ngambil ikan di ini apa di kali, tukang ngambil lele apa di sawah, belut, apa punya macam-macam, gak ada berhentinya kalau di Emang di banyak kampung banget, ya. banyak banget. Dibilang mama itu apa ya, semua hampir dijalanin lah. Makanya mama itu fisiknya yang muda aja udah kayak jompo gitu. Kalau mama Masih justru kuat. jiwa muda banget dan fisiknya juga masih benar-benar diacungi jempol lah pokoknya. Kadang kita udah aduh ma besok lagi mau udah mah capek mau hayu hayu. Kayak kemarin Neng tahu nggak waktu ke rumah Subhi itu Neng jalan itu tanjakan penurunan itu jalan kaki waktu mau ke ini. Sebenarnya ada jalan yang lebih dekat, cuma naik motor itu ada, cuman jauh dari rumah Subhi gitu. Nah kalau dari rumah Subhi itu setengah jam perjalanan, itu jalannya nurun ngerem gitu. Giliran nanjak banget jalan kaki, terus jalan setapak gitu. Makanya itu kalau bukan mama mungkin udah nggak kuat gitu loh. Mama segitu karena ya mama udah biasa jalan mungkin ya sampai sekarang. Jadi itu aja. Sampai pada heran orang kampung situ, saya aja nggak sanggup loh bu, gitu. Orang kampung situ. Ya lagi-lagi karena keinginan pengen ini ya mah ya, pengen nolong, pengen nyenengin gitu kan. Jadi Nyenengin mau Subhi, pengennya sama nenek, sama ibu pokoknya harus ikut ke ini ke apa Curug. Nah ke Curug itu kan jalan kaki, naik turunnya itu kan 1 jam lebih perjalanan. Ya, pengen mama ikut gitu. Pengennya mama ikut, kalau nggak ngikut ngambek. Pengen nunjukin gitu ya. Pengen nunjukin, tapi ya seru juga sih gitu. Akhirnya kenangan masa muda mama terulang lagi. gitu. Terima banyak. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit banyak cerita dari mama ya. Intinya ya mama itu Wonder Woman lah. Wonder Woman dunia Wonder Woman nyata. dunia yang nyata. Pokoknya ya itu aja dulu ya, cukup cerita tentang mama. Semoga ada hikmahnya gitu buat anak-anaknya juga, buat anak-anak mama untuk tidak berhenti berjuang. Iya. Berjuang. Makanya mama selalu kan menanamkan ke anak-anak itu kalian harus bisa, jangan kayak mama orang bodoh, kalian harus apalagi lebih. di dunia usaha mama itu nggak gembleng, karena Risma yang sebagai menantu tuh lihat banget perjuangan mama sama bapak tuh bantuin adik dari jualan di jalan Maya, jualan di jalan doang ngampar, apalagi suami sendiri aja gitu dibimbing dari yang jualan cuman pakai motor doang gitu, pakai banner doang, akhirnya sampai punya dipinjamin mobil, akhirnya sampai punya ruko gitu, sampai di perjuangan kayak gitu yang bikin kita oh iya harus lebih bersabar tapi tetap berjuang gitu loh. Makanya mama selalu mendampingin anak-anak, jangan lelah untuk berusaha. Amin. Makasih teman-teman ya. Makasih teman-teman yang udah mau dengerin ya. Dadah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Beli truk. Wassalamualaikum. Dadah. Beli truk. Beli truk. Beli truk.